Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, mudah-mudahan kita tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdlatul watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Biro Kesra, Ibu Hajah Insinyur Ria Andari, ketemu ya, MPD. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya saya ingin bertemu Pak Bupati, tapi katanya Pak Bupati tidak ada di sini. Pak Musa Ahmad, kebetulan sahabat saya kebetulan saat ini menjadi pembina Asosiasi Bupati seluruh Indonesia. Saya kebetulan sebelumnya kemarin Sekretaris Jenderal di APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya saya ingin ketemu, tapi kayaknya beliau tidak hadir. Kemudian Ibu Camat atau Bapak Camat ya? Bapak Camat tadi Bapak, diwakili ya, yang saya hormati. Kemudian juga Ibu Lurah yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Hadir juga Bapak anggota Dewan kita, Pak Sutarmin. Dari bajunya kita kenal pasti beliau PDIP nih, insya Allah ya. Sesama pengurus partai Pak. Saya salah satu ketua di DPP Perindo. Jadi saya ketua bidang teritorial di DPP Perindo. Jadi selamat Pak. Kami titip pondok pesantren ini. Anggota Dewan itu aspirasinya banyak. Mudah-mudahan saat nanti akan menghitung-hitung ya anggaran untuk aspirasi pondok pesantren ini terbayang Pak, mudah-mudahan. Amin. Kemudian saya langsung perkenalkan, di tengah-tengah kita ada Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf Makmun. Kalau di Jawa Pak Kiai ya, tapi kalau kita di Lombok itu kita memanggil Pak Kiai itu dengan sebutan Tuan Guru. Jadi ini beliau Rois Am, Ketua Dewan Mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Kemudian ada Ustadz Haji Irzani MSI, beliau sekretaris eksekutif di pengurus besar NWDI. Hadir juga kawan-kawan pengurus wilayah NWDI DKI Jakarta yang hadir ini. Ada juga dari Jawa Barat, dari Kuningan, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Ustadz Haji Muslihan Habib. Jadi beliau memimpin ya, mewakili kemarin organisasi untuk terus menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan pondok pesantren kita. Dari Jawa Barat juga hadir, dari Kuningan Pak Kuswara, beliau juga pengurus ya di Kuningan. Saya mohon maaf ya, alhamdulillah berkesempatan hadir juga di sini. Dan di hadapan saya ini ternyata Ketua Pengurus Wilayah NWDI Provinsi Lampung, Pak Edi. Ya, saya tepuk tangan untuk Pak Edi sekaligus sebagai muakif di tempat ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Pahala seorang muakif ini luar biasa, tidak akan pernah kering sampai kapanpun sepanjang tempat ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat. Ada salah satu guru kita juga nanti di sini, Ustadz Mahbub Hudari. Jadi mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat juga. Para tokoh yang hadir pada kesempatan ini, baik dari TNI, Polri, ya para pejabat sipil, militer,
serta para tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Ya, ada Pak Idris juga, jadi beliau salah satu ya anggota DPRD pada masanya dari Golkar di Lampung ya. Ya, alhamdulillah semua kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, tentu saya ingin mengajak kita semua untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang sangat berkah ini. Di tempat ini 2, 3, 4 tahun yang akan datang insya Allah tidak seperti ini lagi. Mudah-mudahan segera ada bangunan, segera anak-anak santri kita sekolah di sini, ya segera ada fasilitas-fasilitas penunjang sehingga tempat ini insya Allah menjadi sumber air juga di tempat ini, di masyarakat kita yang ada di tempat ini. Sumber air ilmu, sumber air kebaikan, sumber air agama insya Allah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah qudwah kita, contoh suri toladan kita, yang insya Allah kita ikuti ajaran-ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Dan seterusnya saya ingin menyampaikan salam Pak untuk Pak Gubernur melalui Ibu Biro Kesra, kemudian juga Bu Lurah ya, dan semua yang hadir di tempat ini. Seharusnya Pak Dewan yang hadir pada kesempatan ini adalah Bapak Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majid MA. Mungkin ada yang kenal dari Bapak sekalian ya. Jadi beliau banyak dakwah-dakwahnya di YouTube ya. Tetapi sampai tadi malam sebenarnya kami terkonfirmasi rencana beliau akan hadir Pak. Namun tadi pagi beliau WA kepada Pak Sekretaris Eksekutif memohon maaf karena ada acara yang tidak mungkin untuk ditinggalkan hari ini di Jakarta, sehingga beliau mewakilkan kepada saya selaku Ketua 1 Pengurus Besar NWDI untuk hadir menemui bapak-bapak dan ibu di sini. Maka kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, dan seluruh jamaah yang ada di sini, saya sampaikan salam beliau, salam takzim, dan sangat menyesal tidak bisa hadir pada kesempatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian beliau bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang ada di sini. Pak Edi juga bersama seluruh jamaah yang ada di sini. Dan tentu penghargaan kepada Pak Gubernur yang alhamdulillah pada saat ini mengirim Ibu Kepala Biro Kesra yang menunjukkan bahwa insya Allah ke depan NWDI dan pemerintah serta masyarakat di sini saya yakin akan bisa menjalin kerjasama dengan baik untuk kebaikan. Lebih-lebih Pak Dewan kita juga hadir ya, sekali lagi mudah-mudahan ini bentuk dukungan moral kita terhadap ikhtiar kita untuk membangun pendidikan di tempat ini. NWDI ini adalah organisasi, Pak. Jadi kalau kita mengenal NU di Jawa, maka kita juga mengenal Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di Pulau Lombok, yang alhamdulillah saat ini menjadi organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat. Dan tidak hanya di NTB, Bu Kepala Biro, alhamdulillah hampir di seluruh Indonesia kami mengelola madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga sosial. Saya sebelum menjadi Ketua 1 diamanatkan oleh Ketua Umum Pak TGB menjadi ketua yang khusus mengurus NWDI wilayah Jawa dan Sumatera. Sehingga hari-hari saya pada saat itu selain sebagai Bupati di Lombok Utara, ya juga kerja saya adalah mengurus umat melalui organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Saya hadir di berbagai tempat ya. Kita punya beberapa pondok pesantren di Batam, di Kepulauan Riau, kemudian di Kalimantan Timur. Bahkan alhamdulillah kemarin ada seorang yang ikhlas mewakafkan tanahnya untuk pendirian NWDI di ibu kota negara yang baru nanti di Kalimantan. Alhamdulillah
ibu kotanya belum berdiri, tanah kita sudah ada di sana, alhamdulillah. Sehingga ke depan kita berharap NWDI ini juga bisa berdiri di ibu kota negara yang ada di Kalimantan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, atau mungkin ada yang bingung, ini organisasi apa ini? Ya, kita di sini kan rata-rata NU, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah NU dan NWDI itu hampir tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang mendirikan NWDI ini adalah satu perguruan dengan Hadratus Syekh Hasim Al-Asy'ari di Madrasah As-Salatiyah di Makkah Al-Mukarramah. Mereka pulang bersama-sama, Pak. Hadratus Syekh Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Jadi mereka ini seperguruan, Mbak. Ya, kalau orang silat itu mengatakan sesama seperguruan tidak boleh saling mengganggu. Insya Allah, ya. Insya Allah, ya. Dan kita ini memang satu, Pak. Ketua Umum PBNU pada waktu Putu Pak Kiai Haji Said Akil, beliau menyampaikan bahwa NWDI atau NU ini memiliki saudara kembar di Lombok, dan saudara kembarnya itu adalah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Mengapa dikatakan demikian, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini supaya jangan khawatir lah. Nanti kita karena di sini biasanya kita ber-NU, ini NWDI datang, ini organisasi apa ini gitu ya. Jadi jangan sampai ada anggapan-anggapan seperti itu. Beliau datang bersama-sama, kemudian bahkan Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang mendirikan NWDI ini adalah konsulat NU pertama di Lombok pada waktu itu. Namun karena pada waktu itu pertama komunikasi mungkin tidak sebaik sekarang, transportasi juga tidak seperti saat ini, ya, bertemu juga tidak terlalu mudah, maka beliau bersepakat silahkan di Jawa kita kembangkan Nahdlatul Ulama, sedangkan di Lombok dikembangkan Nahdlatul Watan. Selain itu juga ada beberapa alasan politis pada waktu itu. Sekitar tahun 52 mungkin bapak-bapak ingat bahwa NU berubah menjadi partai politik. Nah, pada saat itulah Bapak Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, karena beliau berniat mendirikan Nahdlatul Watan atau hadir di NU pada saat itu untuk berkhidmat di bidang pendidikan, maka rasanya belum siap untuk membawa partai politik di tengah-tengah masyarakat yang pada saat itu belum paham. Sehingga dengan kesepakatan yang baik dengan Hadratus Syekh, ya, Kiai Haji Hasim Al-Asy'ari, maka beliau kemudian mengembangkan NWDI di Lombok, kemudian memberikan mandat kepada salah satu murid beliau, namanya Bapak Tuan Guru Haji Najamuddin, untuk mendirikan atau memegang Nahdlatul Ulama yang ada di Lombok. Sehingga alhamdulillah hampir tidak ada bedanya, Pak. Kalau kita sholat subuh di NU itu kunut, maka kita juga kunut, ya, sama, Pak. Kalau ada warga kita yang meninggal, malam-malamnya kita lakukan takziah, kemudian kita zikir, tahlil, sama, Pak, amalan kita. Tidak ada bedanya, Pak. Nama-nama nomenklatur pun di organisasi hampir sama. Di Jawa ada Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian di Lombok namanya Nahdlatul Watan. Kenapa nama Nahdlatul Watan? Itu terinspirasi dari suasana perjuangan pada saat itu. Sekitar tahun 43, ya, kemudian didirikan Nahdlatul Watan ini, NWDI ini, dengan semangat perjuangan untuk melawan penjajah pada waktu itu, maka didirikanlah Nahdlatul Watan yang berarti pergerakan tanah air. Maka di sana, di pondok itu menjadi pusat pelatihan para pelajar, ya, untuk melawan penjajahan pada waktu itu. Bahkan salah satu adik beliau gugur di medan juang pada waktu itu, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid. Dan alhamdulillah pemerintah juga memberikan penghargaan kepada jasa-jasa Maulana Syekh
mendirikan NWDI dan melawan penjajah pada waktu itu dan memberikan reward sebagai salah satu dari pahlawan nasional kita yang berasal dari Lombok. Oke, alhamdulillah. Kalau di NU ada pemuda NU, maka di NWDI juga ada pemuda NU atau NWDI. Kalau di NU ada muslimat NU, maka di NWDI ada muslimat NWDI. Kalau di NU ada ikatan pelajar NU, maka di kita juga ada ikatan pelajar NWDI. Jadi sama Pak semuanya. Ya, maka tidak salah sekali lagi Pak Kiai Said mengatakan bahwa saudara kembar NU di Lombok atau di NTB itu adalah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Nah, ini saya sampaikan Bapak sekalian supaya apa? Bapak-bapak jangan ragu ya. Jangan-jangan nanti dianggap ini Pak Edi bawa ajaran baru rupanya ini. Tidak ada ajaran barunya Pak. Ya, sama saja kita ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang niatnya atau tujuan perjuangannya adalah li'i'la'i kalimatillah izzil Islam wal muslimin. Jadi kita sama-sama menegakkan kalimat Allah dan memuliakan atau memberikan, mengikhtiarkan kemuliaan kepada seluruh umat Islam. Langkah yang dilakukan oleh NWDI melalui beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan adalah merupakan sektor utama. Di tempat kami, di tempat TGB yang ada di Pancor Lombok Timur, itu bermukim sekitar 21.000 santri di tempat itu. Jadi yang mukim di tempat itu. Kemarin Pak Kuswara saksikan sendiri, makanya alhamdulillah ya. Pak Edi, Pak Kuswara menyaksikan sendiri, alhamdulillah beliau ini dilantik sebagai Ketua PW NWDI Lampung di hadapan ratusan ribu jamaah yang hadir pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi ini sungguh luar biasa ya. Bagi kita semua ini adalah merupakan sejarah. Ini adalah momentum. Jadi Pak Edi ini kalau ada ungkapan mengatakan bahwa almar'u hadithun fakun hadithan hasanan lima wa'a. Bahwa manusia itu adalah sejarah, maka ciptakanlah sejarah yang baik bagi orang-orang setelah kalian. Dan Pak Edi sedang berusaha untuk merintis sejarah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya hormati, ya kalau bilang tiang itu karena kita dekat dari Bali Pak. Jadi kita ini sama-sama bilang tiang, ya. Jadi ada tiang yang berjalan kalau di Lombok itu. Jadi saya ya dalam kesempatan ini yang menyampaikan hal ini pertama tentu ya adalah memohon dukungan kepada pemerintah yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah ini ya, kemudian kecamatan dan kemudian Ibu Lurah dan seluruh jamaah kita yang ada di sini dengan segala kerendahan hati kami menitip NWD ini di tempat ini. Demikian juga untuk Bapak-bapak dan Ibu anggota Dewan kita. Apabila ada persoalan-persoalan, ya Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam perjalanannya, ini menyesatkan ini madrasah ini. Ya, ayo silakan kita komunikasikan Pak. Ya, insya Allah tidak ada ajaran-ajaran yang kita khawatirkan. Bahkan salah satu ruh perjuangan yang selalu ditanamkan kepada kami oleh Maulana Syekh itu, kami menyebutnya Maulana Syekh, yaitu pendiri NWDI, bahwa memperjuangkan agama dan memperjuangkan negara atau agama dan kebangsaan itu adalah dalam satu tarikan nafas. Jadi kita semua sama Pak. Kalau perjuangan kita di sana adalah Islam dan untuk NKRI, maka NWDI juga seperti itu. Ada salah satu buku wasiat namanya Wasiat Renungan Masa. Di sana disampaikan dengan jelas bahwa perjuangan NWDI adalah satu untuk memajukan agama dan yang kedua adalah untuk menjaga keutuhan bangsa. Jadi tujuan kita sama. Kalau di NU kita selalu mengatakan NKRI harga mati ya, sampai itu menjadi nasyidnya. Sama kita juga seperti itu Bapak-bapak sekalian. Nah, sebetulnya tentu panjang yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin karena kita tidak cukup waktu, mudah-mudahan suatu saat nanti kami akan bisa datang kembali bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kami juga harus balik ke Jakarta, ya kemudian besok pagi balik ke Lombok, ya pagi-pagi.
Kami mohon doa mudah-mudahan perjalanan ya dalam meriayah mengurus ya pondok pesantren ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami titip pondok pesantren ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita jaga bersama-sama. Karena begitu tanah ini diwakafkan, maka tanah ini sudah menjadi milik umat. Pak Edi begitu mewakafkan, maka beliau menjadi pengelola di tanah wakaf ini. Tetapi itulah luar biasanya. Ya, apabila ada tanah yang kita wakafkan, jangankan dia luas seperti ini Bapak Ibu sekalian, satu jengkal tanah pun sepanjang dia memberi manfaat, maka akan terus mengalirkan pahala bagi kita. Kemarin kami ke Sumatera Barat, ke Solok, alhamdulillah diberikan tanah wakaf 10 hektar ya oleh yang punya tanah. Beliau mengatakan, saya tanya, Pak, Bapak mau wakafkan berapa? Saya tanya Buya namanya. Buya mau wakafkan berapa? Dia balik bertanya kepada saya, Bapak butuh berapa? Jadi saya telepon DGB, beliau bilang ambil 10 hektar saja. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan wakaf tanah juga 10 hektar di sana. Kemarin kita sedang mengurus wakaf tanah juga di Batam sekitar 16 hektar ya di berdekatan dengan pusat kota Batam, kemudian di Kepulauan Riau dan di berbagai tempat, Pak. Kemarin di Brau juga sudah sedang didirikan madrasah. Kemudian bulan depan ya, Februari kami juga mengadakan peletakan batu pertama di Tangerang, di Karawang, Pak. Kemudian juga di tempatnya Pak Kuswara di Kuningan ya, insya Allah itu akan menyusul. Maka mudah-mudahan NWDI ini berkhidmat bukan hanya di NTB, bukan hanya di Lombok, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh alam. Ya, insya Allah bulan Maret saya bersama Sekretaris Eksekutif akan datang ke Malaysia untuk meresmikan pengurusan perwakilan NWDI di Malaysia. Jadi di Malaysia sudah ada, di Mesir sudah ada, kemudian di Yaman sudah ada, di Saudi juga sudah memiliki perwakilan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita dalam kebaikan ini kita berjuang untuk seluruh alam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Kepala Biro, terima kasih Pak Dewan, terima kasih ya Ibu Lurah dan Pak Camat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita semua. Terakhir Ibu sekalian, dulu Pak Ketua Umum PBNU menyampaikan kepada saya, karena di NU itu kalau kita mau mengakhiri pidato, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau kita di NWDI, sekali lagi ini karena ada singgungan sejarah, maka kalau di NWDI wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Nah, Pak Kiai Said sampaikan kepada saya, Pak Haji Najmul, kalau Bapak pidato di hadapan Didin, tolong dua-duanya ini disambungkan, ya. Menjadi apa? Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.